10% setiap tahunnya. Masih bisa ya, karena tadi kan range-nya 5 sampai 7,5. Oke. Pertanyaan saya yang keempat Pak, tolong disimak juga, bukan cuma untuk Bapak. Semua teman-teman dalam ruangan ini, tolong disimak. Apakah bisa selamanya Pak income tersebut Anda dapatkan? Ya. Kenapa Pak jadi enggak? Usia 55 tahun kan pensiun. Yes. Kalau sebelum usia 55, resiko datang terlebih dahulu. Exit paksa. Pabrik tutup, PHK. Pabriknya nggak tutup, orangnya yang tutup gimana? Bisa diwariskan? Nggak bisa. Ya ini tolong disimak teman-teman. Karena pertanyaan-pertanyaan inilah waktu itu yang juga saya pakai. Karena pada saat 2010 saya pro kontra, ya tutup enggak, maju mundur cantik tadi kata Bintoro. Ya saya bingung. Ya makanya coba ini saya sharing dengan Anda. Mungkin ada beberapa orang dari dalam ruangan ini masih bingung. Benar nggak sih bisnis prudential bisa bikin saya kaya raya? Sedangkan pendapatan saya, income saya di sebelah sana sudah sekian. Nah, ini teman-teman tolong disimak. Gaji berapa? Dan pertanyaan saya yang terakhir Pak, buat siapa Anda bekerja selama ini? Perusahaan. Maaf Pak, bukan. Untuk bos Bapak. Bapak 13 tahun. Bapak marketing atau apa? Bukan. Production. Oke, kalau saya bagi Pak ya, misal Bapak mendapatkan income tadi 7,5 juta. Setiap bulan production Bapak berapa? 1 miliar misalnya. Bisa? Berarti tolong Bapak bagi 7,5 dibagi 1 miliar. Itulah persentase income Bapak dari persentase perusahaan. Nah, kita nanti sama-sama bandingkan. Kalau misalnya tadi 1 miliar juga Bapak bisa mendapatkan omset di Prudential, income Bapak jadinya berapa? 42% loh Pak. Nah ini tolong Anda coba tulis teman-teman. Jadi ini buat bahan refleksi Anda, bahan perbandingan Anda. Ya, bagi yang karyawan, tolong bisa diikutin semua ya. Next. Yang pedagang siapa? Yuk. Dagang apa kok? Sembako. Enak itu 9 bahan pokok ya. Sudah berapa lama kok kerja sembakonya? 3 tahun. Sebelum itu? Oh bantu. Transisi berarti 3 tahun ya. Kalau pedagang income pasti bisa mengalahkan inflasi. Tapi saya tanya, modalnya juga nggak sedikit dong. Betul ya? Pertanyaan saya yang untuk pedagang, ya saya tanya, apakah bisa selamanya juga kok income tersebut didapatkan? Nggak bisa. Kenapa begini nggak bisa? Saingan satu tambah banyak. Betul ya? Usia tambah tahun tambah dewasa, bukan tua teman-teman. Kalau kita ngomong tua kadang-kadang ada yang sensitif. Ya? Jangan, lebih dewasa. Ya, ini kan tambah dewasa, bukan tambah tua. Jangan, tambah dewasa. Sesepuh ya, tambah dewasa. Kalau saya suka mengatakan tambah dewasa, bukan tambah tua. Baru dewasa, iya betul. Karena dia baru dewasa kemarin bulan 11 ya kok ya. Ya, aku ngomong sedikit teman-teman. Baru dewasa. Ya, baru dewasa. Ya. Terus habis saya ambil rumah. Tambah dewasa, ya, atau tambah tuir tadi, ya. Nah, tolong pada saat ini kita sebagai pedagang ini juga saya tanyakan pada diri saya, ya. Tadi contohnya kan pada saat saya pulang ke rumah, income banyak, tapi waktu habis. Nah, jadi gitu loh teman-teman. Dengan adanya ini, saya yakin seberat apapun tantangan bisnis kita di Prudential, tapi Anda tahu kenapa Anda memulai bisnis ini, ya, saya yakin Anda nggak mungkin mundur kok. Tapi banyak agent-agent dia tidak mempunyai dasar ini tadi. Dia cuma ikut, saya follow the leader deh. Ya memang Anda harus follow the leader, tapi juga Anda harus mempunyai basic ini tadi. Jadi pada saat Anda mengalami benturan, ditolak orang atau iPad-nya dilempar ke dinding habis gini misalnya teman-teman ya, Anda pikirkan lagi, kenapa Anda pertama kali start jalankan bisnis Prudential? Jadi bukan nanti jadinya lebay, ya galau, mikirin masalahnya terus, waduh kok aku ditolak orang kok. Berapa kali sih ditolak? Baru 3 kok. Nah itu loh, agent-agent baru juga banyak lebih fokus ke masalah penolakannya. Sebenarnya yang dia harus bahas apa? Ininya. Banyak ketawa. Galau juga. Saya bisa tahu. Galau artinya kalau bahasa satunya apa? Harus move on dong.
Benar ya? Saya belajar bahasa-bahasa gaul dari anak-anak saya, teman-teman. Ya, jadi teman-teman jangan terlalu galau jadi orang. Setiap masalah pasti ada pemecahannya. Dan yang paling penting Anda harus mempunyai dasar ini tadi ya. Oke. Teman-teman, dalam sebuah bisnis tolong kita juga memikirkan ini. Sebuah kesempatan. Orang sukses bisa sukses kalau dia punya kesempatan. Kalau dia nggak punya kesempatan, saya yakin dia tidak akan mungkin bisa sukses. Saya kasih lihat. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Sungai. Tepatnya Sungai Ancol. Tahun 1970 sekian, Sungai Ancol ini gambarnya seperti ini, teman-teman. Dan seram, katanya. Saya juga belum lahir pada saat 1970, tapi dengar-dengar katanya ada film Si Manis Jembatan Ancol, ya. Berarti daerah ini katanya angker atau serem, teman-teman. Tapi di benaknya seorang insinyur Ciputra, dia waktu melihat ini, dia bukan lihat angkernya, tapi dia lihat sebuah peluangnya. Pada saat dia melihat peluangnya apa? Di daerah Jakarta pada saat itu, ya, lahan yang terbuka luas, ya cuma kali Ancol, cuma daerah Ancol. Daerah-daerah lain sudah mulai harganya sudah mulai naik, karena mulai pembangunan kan, sudah mulai mahal. Nah, mumpung harganya masih murah, wis tak ya ae. Bahasanya mungkin seperti itu kalau saya boleh terjemah, ya. Dan akhirnya sekarang jadinya apa? Taman Impian Jaya Ancol. Anda ke Dufan, Anda ke Siwut, ini kan sekarang peluang nggak? Coba kalau dia kemarin bilang ini bukan peluang buat saya, ini cuma sebuah gambarannya angker, cuma kali apa? Kali Ancol atau Sungai Ancol, bisa jadi Dufan nggak sekarang? Betul? Terus, nih air putih, ya, di mata seorang Pak Tirto Utomo. Jadinya apa? Tahun 1970 sekian juga sales Aqua. Pada saat itu diomongin apa, teman-teman? Pak Tirto juga diomongin apa? Wong gendeng. Air kok didol-dol, air kok dijual, ya. Pada saat itu mungkin kalau Anda belum lahir, coba tanya papa mama Anda deh, atau engkong, ya, oma Anda, ya, nanti pulang tolong tanya, kok tahun 70 aku wis ono lho. Jadinya pada saat itu diomongin gendeng semua, tahu? Pasti iya, ya kan? Iya. Tapi sekarang Anda minum mau dari keran yang dimasak, apa beli aqua? Kenapa? Lebih higienis, lebih mudah, lebih sehat katanya. Bener kan? Tapi dulu mereka juga mengalami tantangan seperti Anda nggak? Diomong orang gila lah, kertasnya dibuang lah, yang tadi korco api nggak dianggap, bapak ketawa mungkin ada nggak dianggap sama temennya juga ya, ya kan? Atau dulu yang terus punya pacar diputusin sama pacarnya, nggak ada ya? Yeti. Hah? Oh Yeti, oh nggak apa-apa ya. Berarti habis ini kamu dapat lagi yang perasaan mungkin begitu. Ya? Atau mungkin ada yang dulu tetangganya sengaja pindah gara-gara Anda agent potential. Rasanya nggak mungkin kayak gitu-gitunya kali ya teman-teman ya. Nah, jadi semua cerita kesuksesan orang teman-teman bukan cuma hanya di Prudential. Semua orang punya cerita kan, mengenai kesuksesannya masing-masing. Nah, inilah Anda. Sebenarnya Anda lagi merajut cerita kesuksesan story Anda dalam kehidupan Anda. Kita tahu ini sama-sama susah. Tapi justru bagi saya semakin tambah susah bisnis itu, saya semakin suka. Kenapa? Karena tidak semua manusia tangguh yang sanggup menjalankan bisnis tersebut. Setuju nggak? Coba kalau misal kita ngomong bisnis ini gampang nggak ditiru orang. Besok buka lagi dia. Dodolan sembako mungkin kalau menurut Koko gampang, besok ada lagi yang buka. Bukan restoran, kita lihat sekarang di mana Kertoharjo semua seafood. Ayo. Kenapa? Karena terlalu gampang, saya bilang. Sisa bajak aja, Anda ada modal, buka kok. Benar nggak? Dulu zaman FO, paling gampang apa? Tahu kok apa pemasoknya dari mana? Udah di cut jalan tengah. Kasih saya ambil semua barang Anda. Jadi udah. Gampang. Tapi bisnis Prudential ada yang bilang susah. Saya setuju. Karena Anda belum ngerti. Tapi kalau sudah ngerti, tanya Pak Tonto, gampang nggak?
Gampang, kalau nggak gampang masa bisa jadi 3 kantor agensi teman-teman? Benar nggak? Kita udah tahu caranya. Ya, next. Ini juga gambar apa? Bukan bir loh ya teman-teman ya. Teh. Teh, Anda pernah berpikir nggak masuk dalam botol? Tapi Pak Sosrowijoyo namanya ini. Pikirkan, teh harus bisa masuk dalam botol. Jadi sekarang teh botol, sosro. Apapun makanannya, minumnya, katanya dia. Sukses juga? Sukses, tapi ada ceritanya nggak teman? Ya sama seperti Anda, ya. Sekarang saya tanya, peluang nggak buat Anda? Peluang apa bukan? Yang anggap peluang siapa? Waduh, sudah mulai berubah ya. Tos dulu dong buat Anda semua ya. Oke, saya kasih ini teman-teman ya. Saya suka ini. Tapi ini agak lama, tapi nggak apa-apa, masih tahun 2014 ya. Kalau Anda tadi menganggap peluang, saya akan tambahkan. Memang ini sangat peluang yang sangat besar buat Anda untuk mengerjakan bisnis exponential. Tolong kita baca bersama. Orang kaya Indonesia semakin bertambah. Kurang serempak. Orang kaya Indonesia semakin bertambah. Yang ngomong bukan saya ya. Orang, Ontam, majalah ekonomi, tabloid ekonomi mengatakan bahwa orang di Indonesia, menurut database tahun 2013, pemasukan orang kaya di Indonesia memasuki urutan ke-22 dari seluruh dunia. Berarti kalau kita mau jual konsep perencanaan keuangan, ada nggak lahannya? Ya, mau jual konsep proteksi, ada nggak lahannya? Dan data ini saya juga tambahkan dengan data ini, teman-teman. Penduduk di Indonesia pada saat ini tercatat menurut ya pemerintah Indonesia tahun 2013 kemarin kita mempunyai 250 juta penduduk. Ya, KB belum berhasil karena setiap tahun kalau Anda lihat naik terus kan. Ya, jadi nggak ada program keluarga berencananya nggak jalan. Kalau ditanya alasannya, ditanya di desa-desa sama Pak Lurahnya, kenapa Pak KB-nya kok nggak jalan di sini? Iya Pak, sering mati lampu. Apa hubungannya ya mati lampu sama KB saya pikir? Ya, oke, joking sedikit, ya. Nah, dari 250 juta jiwa ini tadi teman-teman, apakah teman-teman menyadari angka pemegang polis itu sangat kecil masnya? Tadi Pak Andreas sebagai MC ngomong 1 minggu bisa jual 400 juta dengan SPAJ 82. Dan itu bukan cuma minggu ini loh, setiap minggu bisa. Kenapa? Karena ya ini tadi. Angka pemegang polis yang punya polis, data prudensialnya database nasabah dia per 2013 kemarin cuma tercatat 2,3 juta sekian orang loh. Dan kalau di total dari 48 perusahaan asuransi jiwa yang ada di Indonesia, total yang terproteksi itu cuma 13.600.000 orang saja. Tolong kalau kita bandingkan dengan jumlah populasi, baru berapa persen teman-teman? Baru 5,63%. Ya, pasar bukan? Pasar besar apa pasar kecil? Ya, terus apa lagi? Biaya kesehatan meningkat nggak setiap tahun teman-teman? Kenapa? Inflasi. Habis gini BBM naik, dokter naik mobil apa naik becak? Apa naik sepeda panjang? Naik mobil kan? Pada saat naik mobil dia beli BBM naik, upah dokter naik kan? Terus obat-obatan diangkut pakai apa? Pakai mobil, bukan pakai pedati kuda kan? Habis gini obat-obatan pasti naik kan? Nah, jadi saya melampirkan data ini teman-teman. Jadi teman-teman jangan pernah takut gitu loh. Orang sudah punya polis dengan saya hari ini, bapak ini. 2 tahun lagi saya bisa beli lagi, saya bisa ingatkan dia lagi mau untuk beli lagi dengan saya. Saya nggak bukan cuma, ayo Pak bantu saya lagi, nggak usah teman-teman. Saya cuma ngomong Pak, saya cuma melakukan servis berkala, servicing saya. Bapak beli 2 tahun yang lalu. HS-nya saya Pak, waktu itu beli Bapak cuma 500.000. Pada saat itu saya janjikan 2 tahun yang lalu Bapak tetap kelas 1. Tapi sekarang sudah lewat 2 tahun. Kelas 1-nya tetap 500.000 akan naik jadi 750. Saya bisa jual nggak? Saya yang jual apa dia yang minta sama saya? Ini loh, kita cuma ingatkan ini aja. Jadi udah nggak ada alasan, udah banyak polis kok orangnya kok bisa nggak prospek. Nggak mungkin teman-teman, percaya saya. Pengalaman saya ada
nasabah yang sudah punya 15 polis tetap beli kok. Selama kita bisa memaparkan konsepnya masuk sama dia, pasti beli. Ya, next. Pendapatan per kapita, ya. Ini tadi untuk mendukung wacana saya tadi yang di depan. Teman-teman bisa lihat, pendapatan per kapita masyarakat kita setiap tahunnya dari tahun 2007 sampai tahun 2013 kemarin ini juga meningkat cukup sangat signifikan. Dan untuk memperkuat statement saya, setiap weekend sekarang kalau di Surabaya macet apa enggak? Kenapa tahu macet? Karena banyak mobil. Kenapa jadi banyak mobil? Karena mereka punya kemampuan untuk beli mobil. Tentunya enggak. Terus kalau nggak percaya lagi, setiap buka pameran rumah di Surabaya habis kayak kacang goreng. Saya juga bingung. Ya, harga tanah di Surabaya ini naiknya sangat gila, teman-teman. Terutama saya baca kemarin di Jakarta. Ya, di Jakarta di bulan kemarin saya baca di Jawa Pos masuk kok. Ya, itu harga kenaikan properti di Jakarta itu tertinggi di dunia. Kenapa? Karena yang orang punya banyak uang sekarang bukan 1-2 orang, banyak. Berarti pada saat itu dia punya kemampuan untuk beli. Anda sisa kasih tawaran konsep melindungi aset-asetnya dia, beli nggak kira-kira? Pasar sudah tersedia loh, peluang sudah ada di hadapan mata Anda, tapi tergantung Anda nganggap ini peluang atau bukan. Betul? Terus apa lagi yang saya bisa kasih kepada Anda? Meningkatnya jumlah orang kaya dari Sudaya? Nih, ayo, kalau masih ngomong cari nasabah susah, saya nggak percaya. Kenapa? Data ini yang ngomong bukan saya, tapi data di perbankan. Ya, Bank Indonesia awal tahun kemarin merilis. Ya, saya dapat informasinya. Dana yang terhimpun di bank pada tahun 2013, teman-teman, itu sebesar 3.663 triliun. Jadi dana-dana Anda ini semua loh, seluruh rakyat Indonesia nabung di bank. Ya, Bank Indonesia merilis totalnya semua ada 3.663 triliun. Duitnya ada kan tadi kan? Ya. Namun yang masuk ke premi asuransi cuma 104 triliun. Berarti cuma berapa persen, teman-teman? 3%. Coba kalau kita ngomong 10%-nya aja dari 3.663 triliun, 10%-nya berarti bisa masuk lagi nggak? 366 triliun. Itu kalau saya ambil cuma 10%. Ayo, masih ngomong nggak ada bahan. Masih ngomong rakyat Indonesia nggak punya duit. Nih, ini duit apa daun? Berarti jualan konsep perencanaan keuangan mudah apa gampang? Mudah apa gampang? Mudah ya. Mudah dan gampang ya. Nih teman-teman, ya. Ini per tahun 2013 kemarin. Sebenarnya ada yang 2014 cuma saya belum sempat rilis. Ini data NLC tahun kemarin. Sebenarnya kita ada tadi November, kemudian saya ketemu Pak Kanto juga di sana. Nah teman-teman, tapi tolong lihat teman-teman di sini ya. Data tahun 2013 kemarin dari seluruh omset yang tercipta, kan kita banyak dari Jakarta, ada Jawa Timur ya. Nah, paling satu masih dikuasain oleh DKI Jakarta. Wajar dong, ibu kota, teman-teman ya. Namun, kalau saya tanya, ibu kota kedua setelah Jakarta siapa sih? Surabaya. Surabaya. Kenapa? Karena Surabaya ini menguasai pintu Indonesia Timur, tepatnya teman-teman. Kalau Jakarta kan menguasai pintu Indonesia Barat, Sumatera, Jawa dan sekitarnya daerah sana, pintu masuknya Jakarta. Tapi kalau timur, Surabaya, Irian, Manado, Sulawesi, Bali, semua larinya ke Jawa Timur. Tapi maaf, Jawa Timur bukan di nomor 2, 4 malah tuh. Ya, Jawa Barat masih nomor 2. Nomor 3 Sumatera Utara lawan kemarin. Posisi nomor 4-nya masih Jawa Timur. Tahun ini Jawa Timur sudah masuk maju satu peringkat, nomor 3, tapi masih tetap kalah dari Jawa Barat. Berarti kalau saya lihat data ini, walaupun kita menduduki peringkat nomor 3 dari ranking nasional, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Sebenarnya kalau saya boleh bandingkan Jawa Barat dengan Jawa Timur, lebih besar daerah mana sih?
Jawa Timur loh, apalagi Jawa Timur tadi saya bilang menambahkan daerah Bali, NTB Anda kuasai, Sulawesi Anda kuasai, Ambon, Ternate, Irian Anda kuasai semua. Peluang pasar siapa yang lebih besar ya? Tapi kenapa? Maaf, omset kita lebih kalah dibandingkan Jawa Barat. Teman-teman orang Jawa Timur semua nggak di sini? Ya kan? Kalau Anda merasa bagian dari Jawa Timur, tahun depan Anda harus geser nggak ini? Jadi nomor berapa? 3 apa 4? 2 ya? Setuju ya? Teman-teman? Setuju? Hari ini kita harus berubah semua. Setelah saya kasih paparan peluangnya buat Anda, sekarang ada di dalam diri Anda semua. Anda mau berubah nggak? Karena kalau Anda nggak mau berubah, teman-teman, saya yakin Anda akan menjadi seorang dinosaurus. Ya, kenapa? Saya suka sekali dengan kalimat ini. It's not the strongest of the species that survive. Bukan spesies yang terkuat yang bisa selamat dan tetap eksis di muka bumi ini, teman-teman. Ya, bukan juga yang terpintar. Ya, tapi adalah the one most responsive to change. Sebelum keadaan memaksa dia untuk berubah, dia responsif dulu untuk melakukan sebuah perubahan. Hari ini saya tuntut Anda harus berubah semua, teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya kalau Anda nggak berubah, Anda suatu hari nanti Anda juga akan dipaksa untuk berubah. Siapa yang memaksa Anda untuk berubah? Keadaan. Dan juga momok paling nomor 1 apa? Inflasi. Inflasi, teman-teman. Kalau kita boleh ngomong, tambah tahun tambah naik atau tambah murah? Ya. Ini saya next saja ya, Bintoro ya, ternyata sudah ya di sini ya. Sudah pernah saya sharing ya. Yang lainnya belum. Oh iya udah, saya selalu kalau misalnya ngomong topik yang tadi saya selalu pakai foto diri saya, teman-teman. Karena kalau saya pakai foto diri Pak Kanto kan nggak enak nanti, ya. Tapi boleh Anda cek nanti, teman-teman. Sebenarnya bisnis prudential. Oke, saya tanya dulu deh ya. Ini saya tahun, kok hilang? Nih. Ini saya double startup ke Rusia tahun 2007, 2014 berarti 7 tahun yang silam. Jujur ya teman-teman ya, lebih muda yang ini apa yang sekarang? Sekarang. Berarti bisnis prudential ada bisnis anti agingnya, teman-teman. Benar nggak? Saya kalau ngomong anti aging, ibu-ibu pasti ketawa semua. Karena dia di luar sana berlomba-lomba mencari barang mahal, pokoknya anti aging, anti krut, anti penuaan. Setuju ya ibu-ibu ya? Betul nggak? Nah, jadi anti karat jangan. Kayaknya yang lalu. Ya? Nah, udah dewasa ya. Baru menyadari. Ya? Oke. Sampai mana tadi ya? Gara-gara anti karat saya hilang nih. Anti aging itu. Nah, kalau Anda nggak percaya teman-teman, nanti tolong lihat, minta foto leader Anda masing-masing. Ya, foto leader Anda masing-masing. Tolong lihat pada saat dia pertama kali join dan lihat yang sekarang. Pasti lebih mudah. Berarti terbukti ya ada anti agingnya. Kenapa? 2 minggu sekali CPS-an. Apalagi baru merit habis ini pulang ada yang nunggu. Betul nggak? Ya, jadi anti krutnya hilang, teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat, saya juga dulu dari sini, teman-teman. Saya juga jadi transformer, perubahan. Kalau Anda lihat, badannya besar. Dulu 80 kilo ini. Ya, dulu 80 kilo. Nih, lihat. Besar ya. Dan ini yang dulu ditakutin sama orang-orang, teman-teman. Wajar nggak sih ditakutin ini? Wajar ya. Soalnya ilmu ireng kemarin ya. Ya, dan terus terang saya dulu juga seorang perokok berat, teman-teman. Satu hari saya dulu menghabiskan 2 pak rokok. Ya, karena dulu tuntutan kerjaan mungkin mindset juga. Jadi kalau dulu saya ngitung, saya nggak lihat kalkulator karena setiap hari sudah saya pakai. Jadi saya hafal tombol-tombolnya, saya ngitung. Jadi saya nggak lihat ini nggak, buang waktu. Jadi saya cuma lihat nota saya, tangan saya udah main gitu. Karena setiap hari saya lakukan. Jadi saya hafal tuh. Tapi maaf, di tangan kiri saya harus ada rokok. Jadi kalau saya posisikan seperti ini, ininya sampai ini, ininya gini teman-teman. Dan begitu ini saya taruh, ini otomatis sudah stop. Karena udah kebiasaan tadi, ya. Nah, dan akhirnya saya nekat memutuskan saya harus berhenti ngerokok, teman-teman. Bayangkan, 2 pak. Dan saya sudah ngerokok puluhan tahun, 10 tahun tepatnya. Dan saya memutuskan ini, gampang nggak? Pada saat kita mau memutuskan melakukan sebuah perubahan, susah.
Tapi kalau saya nggak berubah, lebih susah kan? Betul? Jadi waktu saya mengambil sebuah resiko, saya harus berubah. Saya memang memahami sebuah perubahan nggak nyaman, karena kita nggak biasa. Yang dulu biasa pakai rokok, ya ngitung, ini nggak ada rokoknya. Gimana saya mau ngitung? Saya bilang. Terpaksa saya pelan-pelan lagi lihat teman-teman. Karena udah nggak biasa lagi kan, kebiasaan yang baru saya mulai. Betul nggak? Terus juga dulu dari badan yang begini besarnya 80 kilo, sekarang sisa 68. Jadi 12 kilo hilang. Ya, dan saya juga dari Bintoro juga dari sempat tanya saya, pola makan saya gimana? Saya udah 6 tahun nggak makan nasi. Susah? Pertamanya susah. Begitu Anda sudah terbiasa, susah nggak? Saya tadi ngomong sama Bintoro, 6 tahun bro. Saya sampai kaget, loh kenapa emang 6 tahun? Mungkin bagi dia susah, karena dia nggak pernah kan, tapi saya sudah menjalani 6 tahun. Gampang nggak? Sama tadi saya bilang, Anda mengatakan bisnis prudential susah, karena Anda baru. Anda tanya apa kamu? Sudah 10 tahun. Susah bro? Gampang. Sama nggak? Jadi kita bisa kalau Anda biasa. Tapi intinya Anda sebelum bisa melakukan sebuah kebiasaan yang baru tadi, Anda harus memutuskan Anda mau berubah dulu nggak? Sama seperti saya, waktu saya mengambil sebuah keputusan ini, saya mau berubah sebelum keadaan yang memaksa saya untuk berubah. Rokok memaksa saya untuk berubah juga, someday saya juga harus berhenti ngerokok. Badan gemuk juga saya suatu hari saya juga harus menurunkan berat badan saya. Kenapa? Resiko tinggi. Sama hari ini, saya juga menuntut Anda tetap harus berubah, teman-teman. Kenapa? Karena saya banyak melihat sebenarnya Anda sangat responsif terhadap sebuah perubahan. Tapi maaf, cuma perubahan gadget. iPhone 1 keluar ganti iPhone 2, oh lomba-lomba ganti. Kenapa? Responsif bro. Responsif. Benar nggak? Nanti kalau aku nggak ganti, apa kata dunia? Sudah iPhone 1, iPhone 2 masih pakai iPhone 1. Saya tanya jujur teman-teman nih, tahu Nokia ini 5110? Jujur ada yang masih pakai nggak? Ayo. Nggak ada. Taruhan sama saya nggak ada. Berarti Anda responsif kan terhadap sebuah perubahan? Hah? Nyawa asu pak, maaf. Benar nggak? Nah di dunia di luar sana kan terus berubah sebenarnya teman-teman ya. Gadget kita juga terus berubah. Ya kan dari Nokia 5110 warnanya hijau, kayak lampu stopan aja hijau terus ganti warna orange, artinya api-api. Ya, suaranya juga ganti nggak? Dulu dulu mono ganti poli. Benar nggak? Terus keluar lagi, masa lihat lampu stopan terus, abang orange merah. Merah kan ada yang Motorola dulu, ya. Keluar yang resolusinya warna-warni. Terus lagunya juga ganti, ada MP3. Ya, jadi kalau lagunya Syahrini sekarang bisa didengarkan di sini. Kalau dulu kan nggak bisa, benar nggak? Terus keluar lagi BlackBerry, ya, keluar lagi iPhone 1 nih saya kasih. Sekarang sudah iPhone 6. Yang jujur masih pakai BlackBerry ini siapa? Ini tipe apa ya ini ya? Gemini ya? Masih ada yang pakai? Cuma 1, 2, sisanya nggak ada. Yang masih pakai iPhone 1 sopo? Siapa? iPhone 2, iPhone 3. Oh, 6 semua di sini luar biasa. Nah, ini loh teman-teman. Tolong Anda jangan cuma hanya responsif terhadap sebuah perubahan gadget. Jangan teman-teman. Anda juga harus responsif terhadap perubahan income Anda. Kenapa? Nih, biaya hidup semakin tahun bukan semakin murah tapi semakin mahal teman-teman. Setiap sesi pembicaraan saya selalu masukkan materi ini buat masing-masing orang. Ya, biaya hidup Anda semakin meningkat. Harga nasi goreng sekarang yang baru lulus dari mahasiswa banyak ya, lulus mahasiswa, ya. Sekarang nasi goreng kalau di depan kampus berapa? Enggak. Tapi sekarang masih beli nasi goreng kan? Enggak. Udah jarang. Yang masih menjabat mahasiswa siapa? Nasi goreng berapa sekarang? Masih dapat segitu? Masih 9.000. Lalu pakai telur mata sapi berapa? 12.000. Zaman saya dulu waktu saya masih kuliah Gun, berapa Gun? 2.500. 2.500. Ya. Ini loh teman-teman. Dari biaya makan kita saja ini sudah meningkat sangat signifikan loh.
Dan kalau saya nggak responsif terhadap sebuah pendapatan saya, pilihan saya cuma dua. Mengurangi jatah makan saya, betul? Karena kan yang dari 2.500 naiknya jadi 12.000, berarti naiknya berapa kali lipat? Berarti saya cuma dapat 1/6-nya porsi dengan uang saya yang dulu cuma 2.500. Setuju nggak? Saya memilih, saya mau mengejarkan tingkat pinggang, mengurangi jatah makan saya, atau saya mengganti sumber income saya. Ya, itu nasi goreng. Kalau ibu-ibu, lipstik berapa sekarang, Pak? Yang pakai lipstik atau foundation? Peralatan make up perempuan apa lagi sih ya? Selain lipstik apa sih? Foundation apa lagi sih? Ada yang bisa bantu saya? Ya, Mbak Ida apa Mbak Ida? Maskara ya? Apa Mas Bejo? Eyeliner? Wah, Bapak tahu banget, Pak. Nah, tapi yang paling lumrah dipakai orang adalah lipstik, betul ya? Betul ya? Nah, lipstik yang Anda pakai, yang paling gampang nih. Anda, saya lihat kan tadi pakai lipstik, ya. Harganya sekarang berapa ya Anda pakai? Dengan merek yang sama, Anda sudah pakai lipstik ini berapa lama? Sudah 10 tahun yang lalu? Apa? Baru. Ada nggak yang pakai lipstik nggak pernah ganti-ganti merek? Nggak ada. Tapi intinya harga listrik naik nggak sih teman-teman? Sekarang 40.000, 10 tahun yang lalu saya yakin bukan 40.000. Ya. Sekarang ibu-ibu juga punya dua pilihan. Kalau jatah dari suaminya tetap, misalnya katakan lipstik dulu cuma 8.000 deh, betul kan? Foundationnya dulu cuma 10.000, sekarang naiknya jadi goban, naik 5 kali lipat. Pilihannya ada dua dong, mengurangi jatah pemakaian atau mengganti income. Mau pakai lipstiknya di tengah doang? Tuh, pilihan yang pertama gitu kan adalah pilihan teman-teman, betul nggak? Bibir atas toh, jadi khusus hari Senin atas, besok hari genap bawah, hari ganjil atas. Nah, apa mau di tengah kayak siapa? Jengkelin, ya. Terus nanti pakai bedaknya juga hari Senin sebelah kiri dibedakin. Jadi kalau ngomong orang ngomongnya kayak gini doang. Ya kan, besok yang dibedakin sebelah kanan, jadi ngadapnya harus ke sebelah sini biar kelihatan yang sebelah sini. Mau seperti itu? Gak mau? Berarti yang mau seperti apa teman-teman? Anda harus berubah untuk mendapatkan income yang lebih luar biasa lagi. Nah, ini loh kadang-kadang saya juga cukup aneh. Banyak agent-agent saya, ya, dia sudah memahami tugas Anda adalah sebagai financial planner. Setuju ya teman-teman ya? Anda membantu merencanakan keuangan orang. Pak, kalau Bapak ngaku 55 usia Bapak harus dapat sekian. Biaya inflasi loh Pak, bla 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 bla. Anda hebat kalau ngomongin orang. Tapi maaf, Anda nggak hebat untuk ngomongin diri Anda sendiri. Sudah Anda siapkan buat Anda semua? Income-nya? Sudah? Belum kan? Jadi kesimpulannya harus yang setuju berubah. Wah yaudah, saya anggap semua luar biasa, ya. Nah ini teman-teman, sisa 2 minggu. Lupakan aktivitas Anda yang lalu. Sisa 2 minggu. Aktivitas Anda yang dulu masih larinya pelan-pelan, lupa mau. Anda masih lari pelan-pelan, gak nyampe. Tolong Anda lihat, final sprint garis finish tuh, sisa 2 minggu ke depan. Ini loh lari-lari. Finishnya di sini anggap ya. Tuh lihat, pada saat orang sprinter mau memasukin garis finish, teman-teman. Mau memasukin garis finish, tolong lihat, mukanya serius semua. Ada yang cengengesan nggak? Nah, ya, benar-benar fokus gak dia lari. Tuh lihat ototnya loh, keluar semua loh, teman-teman. Ini sampai nggak tertangkap sama kamera loh. Mukanya kayak gepeng sedikit. Ya, ini kayak orang ngedem tuh lihat. Benar nggak? Kenapa? Karena dia benar-benar mengatakan saya harus juara. Dan di 2 minggu terakhir, di 2 leg terakhir ini, dia benar-benar memberikan kemampuan yang terbaiknya dia. Nah. Jadi udah nggak ada lagi yang finish mau sampai ke sana masih apa ya? Ditanya rencana, waduh gue nggak ngerti wisko, data gue nggak ono, nggak bisa. Ditanya prospek 1 hari berapa? Iya gue kadang 1, kadang 2, nggak bisa. Tolong dirubah. Karena yang tadi Anda katakan kadang 1, kadang 2 dan itu pun nggak rutin. Selama ini sudah Anda lakukan dari Januari sampai sekarang. Hasilnya ya Anda sekarang. Setuju nggak? Dan kalau Anda tetap melakukan hal yang sama, hasilnya juga pasti sama. Jadi di sisa leg terakhir benar-benar Anda harus konsolidasikan dengan para leader Anda. Kok aku mau UM, kurangku piro.
Apa yang harus saya lakukan? Minta petunjuk dengan para leader-leader Anda, karena dia tahu. Paling gampang apa? Bukan daftar nama lagi. Yang sudah diprospek selama ini siapa aja? Siapa aja? Dibikin. Siapa yang perlu di research? Bisa nggak? Siapa yang bisa direkrut? Dari daftar nama semua, teman-teman. Setuju nggak Anda bisa lakukan itu semua? Setuju ya? Next saja. Ya, tunjukkan next. Nih teman-teman. Mau jadi singa apa kucing? Mau jadi kucing apa singa? Singa apa kucing? Kenapa harus jadi singa? Ditakutin orang. Gak usah jadi singa apa? Jadi agent producer juga. Saya tadi, ya kan? Teman-teman, saya selalu suka gambar ini, teman-teman. Coba tolong dia. Singa, kumpulannya sama singa nggak? Pernah nggak lihat singa jalan sama kucing? Gak pernah. Jangan singa sama kucing. Singa sama macan tutul aja lo pernah jalan berdampingan nggak? Sama-sama bos lo, sama-sama predator lo. Gak pernah. Itu menunjukkan apa? Dia, berarti kalau orang sukses, kumpulnya harus sama orang sukses nggak? Dan kalau Anda memang mau sukses di Prudential, Anda harus sering-sering kumpul dengan leader Anda. Leader-leader Anda udah jadi singa sejati. Jadi kalau Anda mau jadi singa, saya putuskan kumpulnya dengan kumpulnya bukan dengan singa beneran. Kumpulnya dengan leader, Ibu. Ini cuma kiasan. Ibu, saya suka banget dengan cara berpikir Ibu. Terlalu menghayati dan mendalam, Ibu. Setuju banget, ya. Jadi benar-benar berpikir di luar kotak. Saya suka banget, ya. Oke, teman-teman. Ada yang tahu ini pemain bola siapa? Ya, karena saya tulis pasti tahu. Saya kan tes toko. Ya kan? Berarti Anda tahu semua. Kalau saya tutupin tulisannya, Anda lihat muka ini. Tahu nggak itu siapa? Nggak ada yang tahu loh. Benar nggak? Tapi sekarang seorang ini yang mukanya culun kayak gini, sekarang jadi punggawanya timnas Belanda. Sudah pensiun, betul Pak? Tapi maksud saya, Anda hari ini adalah baru anak-anak kecil. Anda bisa melihat perjalanan suksesnya saya tadi. Bisa melihat perjalanan sukses leader-leader Anda. Semua ada prosesnya. Gak ada yang namanya bim salah bim. Gak ada. Sulap itu pun dilatih. Ada yang pemain sulap di sini? Gak datang. Hah? Gak datang. Gak datang. Antoni main sulap ya? Saya pernah mau coba jadi pemain sulap, teman-teman. Ya, barusan belakangan ini tuh. Setelah saya praktekkan, ternyata lebih susah daripada presentasi Pak Ali. Iya, saya pikir kan kalau kita lihat di TV, bim salah bim poinnya bisa dari kanan pindah ke kiri. Ternyata setelah kita latihan, ya, saya 50 kali baru jadi sekali, teman-teman. Ayo, susah nggak? Jadi Anda cuma lihat kan hasilnya aja. Banyak orang mengatakan mau sukses, mau jalanin prosesnya. Tak pikir-pikir ya bro. Mana mungkin? Jadi semua kesuksesan ini jadi satu paket. Anda bisa lihat ini yang kecil ini bisa jadi kayak gini. Dari umur berapa loh? Ini baru umur 2 tahun udah pegang bola, lihat. Ada harga nggak yang harus dibayar? Jadi tolong teman-teman harus bisa memahami. Semua kesuksesan harus ada harga yang dibayar. Yaitu apa? Ya susahnya, halangannya. Jadi tolong dinikmati. Ya, jadi jangan galau. Jangan dipikirkan masalahnya, terus saja nggak ada jalan keluar. Ya, daripada memikirkan masalahnya, pikirkan bagaimana memecahkan masalah. Terus, mukanya mirip. Kalau yang ini agak mirip, kalau yang tadi nggak mirip. Kalau yang ini, Beckham. Beckham bisa jadi seperti ini sekarang, walaupun sekarang juga udah pensiun. Dari usia SD sudah masuk ke campnya MU. Orang yang lain lagi main seusia dia sudah main bola. Wajar nggak dia jadi terkenal dan jadi pemain termahal pada saat era-eranya dia? Wajar nggak? Wajar. Dan kalau Anda memang mau jadi orang-orang yang luar biasa juga, Anda juga harus berani membayar. Ya, nih teman-teman, ya ini adalah saklop yang kemarin. Tolong Anda lihat, bukan cuma 1-2 orang, ribuan orang. Jadi kalau masih ada yang ngomong, aduh saklop susah Pak, 400 juta, 438 juta, ya. Dan kalau itu memang susah, masa sih angkanya jumlahnya naik terus saban tahun? Yang saklop jalan-jalan ke luar negeri, tanya Pak Kang Musa, tahun
ini udah jatah terus jalan-jalan top. Betul ya Pak ya? Terus yang promosi, nih masih bilang promosi susah. Apa kata dunia? Teman-teman bisa lihat tahun 2012 Prudential mempromosikan 2.597 orang yang naik dari agent, UM, SUM, AM. Ya. Tahun 2013 naik angkanya jadi 3.599. 2014 awal tahun kemarin Januari angkanya juga naik 4.192 orang. Kalau angkanya naik terus teman-teman, bisnis kita ini sebenarnya syaratnya gampang apa mudah? Gampang apa susah? Dan sebenarnya saya bilang Prudential agak kurang adil bagi kita. Kenapa? Syarat mau jadi UM tetap dari zaman saya, dari zamannya Pak Kano, dari zaman leader kita berdua Pak Wibisono, tetap minimum perusahaan minta minimum 150 juta. Punya minimum juga 4 kaki. Kalau kita hitung inflasi teman-teman, 150 juta dulu dengan sekarang sama nggak sih artinya? Enggak. Lebih susah mana? Bisa dulu. Dulu saya ngomong 500.000 Pak nabung sama orang, mereka pada keberatan semua. Sekarang Anda nabung 500.000 besar apa kecil? Kecil. Kenapa jadi kecil? Sehari cuma nyisikan 16.000. Anda makan aja 1 hari udah bawa obat. Berarti lebih gampang mana ya untuk prospek sekarang? Kalau kelasnya sama-sama 500.000. Zaman saya jual 1 juta bisa dihitung pakai jari. Kalau nggak tanya Pak Ako. Yang 2 juta apalagi? 5 juta alhamdulillah. Zaman kita dulu betul. Tapi sekarang Anda tidak. Coba tanya Bikes. 5 juta dianggap Bikes sekarang enggak, premi biasa. Bikes itu kalau udah nabung 200 juta setahun, 300 juta itu baru kita anggap Bikes sekarang. Tapi dulu 5 juta, wah luar biasa, 5 juta. Tapi 60 juta. Padahal tolong Anda bagi 5 juta bagi 30 hari. Anda nyisikan berapa sih sehari? Cuma 175.000 sekian. Besar apa kecil? Bagi pedagang besar apa kecil? 175. Pedagang sembako 1 hari terima duit berapa? Saya tolong sisihkan 175.000 toh untuk perlindungan keluarganya. Masa kok masih pikir-pikir? Cuma 175.000 loh per hari kok. Beli nggak? Ayo, susah mana? Dulu apa sekarang? Ya, berarti jadi agent sekarang lebih selama Anda menganggap peluang. Ya, video tadi bisa apa? Aku tutup. Lihat filmnya ya teman-teman ya. Jadi intinya apa? Seorang juara kalau sudah membuat goalnya, ya masih ada waktu, berarti Anda harus selesaikan. Kapan Anda mundur? Anda harus selesaikan, ya. Apalagi saya yakin di Harvest orangnya bukan pantang menyerah. Saya kenal baik dengan pemimpin kantornya, Pak Anu, dengan para leadernya. Dan tenang teman-teman, Anda nggak seorang tinggi. Sama seperti tadi si Derek, ada ayahnya yang mau bantu. Dan jangan khawatir, dalam bisnis ini ada siapa yang bantu Anda? Tidak. Ya. Oke, terakhir dari saya, tolong pikirkan, ya. Ini adalah hal-hal yang saya lakukan pada saat saya nulis kertas. Kesimpulannya ini, teman-teman. Ya, selama 3 bulan yang tadi saya bilang, kalau saya simpulkan semua banyak, jadi saya ambil cuma 6 kesimpulannya. Ya. Jadi di dalam kertas itu akhirnya saya membuat sebuah motivasi sendiri buat saya. Motivasi itu kalau saya boleh artikan kan motivation, terdiri dari 2 suku kata. Ya. Jadi motif sama action, teman-teman. Jadi sebelum Anda bisa melakukan sebuah action, Anda harus tahu dulu motifnya apa. Ya. Dan pada saat Anda sudah punya motif yang jelas, seberapa berat pun tantangan Anda, seberapa susah pun, seberapa down pun Anda, mental Anda lagi dijatuhkan seberapa dalamnya pun, saya yakin Anda nggak mungkin mundur. Ya, mudah-mudahan motivation saya yang saya tulis ini bisa juga dipakai oleh Anda. Ya, motivasi saya yang pertama. UUD, ujung-ujung duit. Tadi saya ceritakan 3% saya di sana dengan penuh resiko. Dan saya tidak bisa dapatkan selamanya.
semakin saya puter lagi, uangnya memang tambah banyak, ya. Kalau nggak kena resiko, ditipu orang tadi seperti yang saya bilang. Tapi ada yang hilang dalam diri saya, yaitu apa? Waktu saya. Tapi dalam bisnis di Prudential, saya diajarkan bagaimana untuk melakukan sebuah kerja cerdas, bukan hanya kerja keras lagi. Pertama ini, teman-teman. Yang kedua, karir. Tolong Anda lihat, begitu Anda tanda tangan kontrak keagenan, jelas semua nggak? Dan itu adalah kontrak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum yang sah di Indonesia. Prudential berjanji, Prudential mempunyai hak, mempunyai kewajiban, demikian juga dengan Anda. Anda juga mempunyai hak, dan Anda juga mempunyai kewajiban. Dan semua itu tertulis dalam sebuah kontrak. Dan karirnya sangat gampang. Tadi saya bilang, setiap tahun Prudential bisa mempromosikan begitu banyak orang, ya. Yang ketiga, aktualisasi diri. Sebenarnya Anda di sini juga dididik jadi artis, teman-teman. Agent Prudential sekarang tercatat 250.000 orang. Kalau Anda kenal 25.000 aja, bisa bikin partai nggak, teman-teman? Tuh, serius nih, bener nggak? Ya kan? Contoh kalau saya tahun depan misalnya saya bikin partai, Anda udah kenal sama saya semua, Anda mau pilih saya nggak? Bisa nggak? Bisa dong, ya kan? Nah, jadi aktualisasi